Shalom, saudara-saudara, mohon maaf gangguan teknis sehingga renungan ini harus dibuat dua sesi. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara. Penghalang daripada yang menyebabkan kita tidak dapat menyembah Tuhan, menyerahkan diri secara total. Yang pertama adalah karena pengenalan yang tidak proporsional terhadap Tuhan. Kita tahu percaya adalah unsur yang sangat penting untuk kita bisa berserah diri. Di dalam percaya itu kita harus mengenal dengan baik. Kita hanya dapat berserah diri kepada Allah kalau kita telah mengenal Dia dengan benar. Mengenal dengan baik siapakah kita, mengenal dengan tepat sebagaimana Allah berkeadaan. Inilah yang disebut mengenalnya secara proporsional. Kalau hal ini tidak ada dalam diri kita, ini bisa menimbulkan keraguan, ketidakyakinan. Benarkah Allah kita Allah yang seperti itu, Allah yang dahsyat, yang padanya patut kita persembahkan hidup ini sepenuhnya, menyenangkan hatinya, membuat Allah tersenyum, kita menyembah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mengenal Allah dengan baik, semakin kita mengenal pula kasih-Nya yang luar biasa. Mengenal dalam-dalam siapa Allah yang telah memberikan kita keselamatan, memberikan putra yang tunggal. Mengenal kasih yang luar biasa, maka kita akan dapat menyadari betapa besar kasih Allah kepada manusia ini. Maka ini akan membuat kita lebih mudah untuk berserah diri, sujud menyembah, tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Bagaimana kita dapat mengetahui Allah mengasihi kita? Seringkali timbul pertanyaan, apa iya? Jawabannya sudah pasti iya. Karena Allah itu tidak pernah lepas pandangan matanya kepada kita. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia yang akan menggendong kamu. Kita adalah biji mata Allah. Kita selalu dijaga. Janji-janji yang luar biasa bagi saudara saya. Kita tidak pernah lepas dari pandangannya. Yang kedua, kita juga Dia selalu mempedulikan hidup kita sampai hal yang paling kecil. Apa yang saudara butuhkan? Dia tahu. Sebelum kita minta, Dia sudah mengerti saudara. Dia juga merancangkan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi Dia merancangkan rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan, rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dia Allah yang mengampuni kesalahan, dosa, pelanggaran dan kelemahan kita. Seperti Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Oh haleluya. Dia mengasihi kita jauh lebih besar daripada apa yang kita sadari. Mungkin kita tahu Dia memberikan putranya, tetapi kita tidak menyadari apa artinya Dia memberikan putranya yang tunggal. Dia mengasihi kita jauh lebih besar daripada apa yang kita sadari, karena Dia memberikan putranya, dan putranya harus mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang luar biasa. Semua itu diberikan supaya kita beroleh keselamatan. Apa keselamatan itu? Keselamatan itu adalah dikembalikan kita pada rancangan semula, supaya kita bisa terus menyembah bersama-sama dengan seperti pada waktu ciptaan mula-mula. Ketika kita menyadari betapa besar penderitaan Yesus Kristus dan Yesus salib, barulah kita akan mengerti betapa besar kasih Allah. Saudara bisa bayangkan, tangan kiri, tangan kanan dipaku, kaki dipaku, ditelanjangi saudara-saudara. Dari malam sampai siang belum makan, dicambuk 39 kali, punggungnya hancur saudara-saudara. Demikianlah besarnya kasih Allah di dalam putra yang tunggal. Karena itu kalau saudara mau merasakan
mengerti betapa besar kasih Allah itu, mari kita lihat dalam film tentang penyaliban Yesus, bagaimana Yesus sangat menderita. Pandang Yesus yang merentangkan tangannya yang terpaku, kaki yang terpaku di atas kain salib, maka barulah kita mengerti betapa besar kasih yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua adalah penghalang itu adalah kesombongan diri, keangkuhan diri. Penghalang yang kedua, keangkuhan diri, disebabkan karena kita lupa siapa kita sebenarnya. Mungkin karena kita sudah berhasil, manusia di abad teknologi sekarang sudah berhasil bisa membuat apa saja yang membuat hidup lebih nyaman. Mau bikin ini bisa, bikin itu bisa, saudara-saudara. Menyebabkan kita ini lupa diri. Kita pikir sudah kita tidak perlu lagi Allah. Ya, negara-negara yang telah maju biasanya demikian, saudara-saudara. Setelah membuat ini bisa, membuat itu bisa, lalu bisa membuat sesuatu teknologi yang menyenangkan kita, kita akan berkata, apalagi kita butuhkan hidup di dunia ini, semua bisa kita buat. Itu sebabnya kita melupakan Tuhan, kita menjadi sombong, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, dalam arti kita tidak bisa berserah diri dan menyembah Dia. Allah menentang orang yang congkak dan Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Kita sebagai makhluk ciptaan, sering kita lupa. Kita berpikir, oh sekarang kita menjadi sang pencipta. Tidak, saudara-saudara. Sehasta saja umurmu tidak dapat ditambahkan. Hanya Dia yang memegang kehidupan kita. Saudara dan saya adalah makhluk yang lemah. Haleluya. Karena itu mari saudara-saudara perhatikan baik-baik agar kita tidak menjadi orang yang sombong, lupa diri. Kita tanpa sadar berdiri pada posisi seperti Allah. Sebetulnya ini yang terjadi dalam kehidupan Hawa ketika dia diperdaya oleh ular, bahwa dia akan bisa menjadi seperti Allah. Dan itulah yang dia mau menjadi berposisi seperti Allah. Keinginan-keinginan ini yaitu keinginan berkuasa atas segalanya dalam hidup ini, mengatur segalanya menurut kehendak kita. Ini yang menyebabkan kita lupa akan keterbatasan kita lupa siapa kita menjadi sombong dan menyebabkan kita tidak mau, tidak dapat berserah diri, tidak dapat menyembah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, kebimbangan. Memberikan penilaian dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan akal pikiran manusia. Ini akan menyebabkan kita merasa perlu berpikir dong, berjaga-jaga dong, mempersiapkan diri dong dengan cara lain. Kalau Allah gagal melakukan seperti yang kita inginkan, ini kan berarti sebetulnya kita tidak percaya. Kalaupun percaya setengah-setengah, percaya setengah-setengah adalah tidak percaya, saudara-saudara. Tidak percaya dengan sebulat-bulat hati kita. Kita harus mempercayai Allah tidak dengan kebimbangan, tidak ragu, tapi sebulat-bulat hati, saudara dan saya. Arti berserah diri itu adalah berserah diri kepada Allah, tidak berarti hidup nerimo saja, pasif, cuma duduk-duduk, bermalas-malasan, menerima keadaan apapun juga status quo. Berserah diri berarti menyerahkan diri ketika mengalami perubahan, untuk mengalami perubahan dari apa yang harus dirubah. Karena kita sadar kita tidak dapat melakukan segala-galanya, tetapi Allah lah yang dapat melakukan, sanggup melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dan perbaikan dalam hidup kita. Berserah diri bukan berarti meninggalkan cara berpikir yang rasional. Atau berserah diri bukan berarti hidup hanya menurut perasaan.
Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan pikiran, rasio, logika yang telah diberikan pada saudara dan saya untuk kita bisa mengelola bumi, untuk melakukan segala perintah-perintahnya. Pasti Allah tidak ingin menciptakan manusia robot, tetapi Allah mau menciptakan manusia yang dapat menyembah Dia dengan penuh kesadaran bahwa Allah yang layak disembah, menyembah Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa contoh berserah diri adalah sikap ketaatan, taat, walaupun terkadang berlawanan dengan rasio logika kita. Di dalam Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras mencari ikan. Kami nelayan yang pintar. Kami tidak dapat menangkap apa-apa. Sekarang sudah siang. Engkau suruh aku menebar jala. Mana ada ikan yang dapat ditangkap kalau sudah siang, Guru? Tetapi karena Engkau perintahkan menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Aku melakukan perintahmu. Berserah diri yang paling jelas adalah taat dalam ketaatan itu. Orang yang berserah diri akan mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempercayai dengan sungguh-sungguh walau firman Tuhan itu seperti tidak logis, tidak masuk di akal. Haleluya. Saudara-saudara, ketika Tuhan berjalan di atas air, Simon berkata, "Suruhlah aku kalau Engkau itu Tuhan." Di dalam Matius pasal 14 ayat 26 sampai 31. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yang tidak mungkin, saudara-saudara, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika Petrus berkata, "Tuhan, suruh aku berjalan," Yesus bilang, "Mari, datanglah." Petrus turun. Ketika Tuhan bilang datanglah, dia taat, memandang pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia menjadi bimbang, maka dia tenggelam. Beberapa contoh-contoh orang dalam Alkitab yang memiliki ketaatan yang luar biasa adalah Abraham. Dia taat. Ketika Allah perintahkan meninggalkan Ur Kasdim, keluarganya, pergi ke negeri yang dia tidak tahu yang akan ditemukan Allah. Dia berjalan. Dia taat. Maria ibu Yesus, ketika diberitahu bahwa dia akan hamil oleh Roh Kudus, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sebagaimana yang dikehendaki." Hana, ibu Nabi Samuel, yang sedih karena dia selalu diejek oleh maminya, dia percaya bahwa Allah menjanjikan anak, dan terjadilah. Saudara-saudara, contoh yang lain yang sempurna di dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, Tuhan Yesus, ketika ia ada di Taman Getsemani, semalam sebelumnya ditangkap, esok hari akan disalibkan. Maka dalam Matius 26 ayat 39 sampai 42 tercatat, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya,
Jadilah kehendak-Mu. Inilah ketaatan yang luar biasa. Karena itu Alkitab mencatat dalam Filipi pasal 2, Yesus taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Maka Allah sangat meninggikan Dia. Penyerahan diri yang tulus akan berkata, perhatikan saudara-saudara. Penyerahan diri yang tulus akan berkata, Bapa, jika masalah, persoalan, penderitaan, sakit penyakit atau situasi ini memang diperlukan untuk memenuhi rencana tujuan-Mu untuk menyatakan keagungan, kebesaran, kemuliaan-Mu dalam hidupku ini, janganlah singkirkan semua itu. Jadilah kehendak-Mu. Inilah ketaatan yang luar biasa. Tingkat kedewasaan seperti ini tidak datang, saudara-saudara, secara otomatis atau secara mistis, tetapi merupakan satu proses yang berjalan seiring kehidupan kita. Proses terus menerus sampai akhir hidup kita. Proses yang terus menerus membuat kita taat dan lebih taat lagi. Percaya, lebih percaya lagi. Menyembah dan menyembah lagi, lebih lagi. Menyenangkan hati Tuhan. True sampai akhir hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Proses ini berjalan seiring kehidupan kita merupakan peperangan yang sangat dahsyat, yang sangat sengit dalam diri kita melawan satu musuh yang terbesar, yaitu ego saudara dan saya. Sifat kita yang mementingkan diri sendiri, sifat kedagingan, kepentingan daging. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kita tahu tetapi tidak melaksanakannya. Beberapa penghalang untuk kita dapat menyembah Tuhan, berserah diri, menyenangkan hati Tuhan. Pengenalan yang tidak benar, tidak tepat, tidak proporsional. Keangkuhan, dan yang ketiga, kebimbangan. Ragu-ragu. Harus kita taat sepenuh-penuhnya, jangan bimbang. Maka Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup saya ingin membacakan kembali ayat yang pertama kali kita baca, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudara-saudara, ketika kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita ingin tetap beribadah secara pribadi, karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup ini, menyenangkan hati Tuhan, sepenuh-penuhnya mempersembahkan ini, memuliakan Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pada kesempatan ini, walaupun kita tidak beribadah di gereja, kita tetap dapat menyembah Tuhan, bukan hanya di gereja melalui pujian, tetapi sikap hidup kita yang meninggikan dan memuliakan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati kita semua yang melihat tayangan ini, memberkati kita semua untuk kita selalu mendekatkan dalam diri, bahkan dirinya menyatakan penyertaan Tuhan kita. Saudara dan saya diberi kekuatan terus. Kita pastikan Dia akan menjaga kita daripada virus corona, karena Dia tahu kita adalah penyembah yang berkenan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pada akhir penungguan ini kami datang kepadamu, membawa seluruh keberadaan kami. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mengerti apa artinya ibadah yang sejati, penyembahan diri, penyerahan diri kami dan penyembahan kami kepadamu, yang berarti kami menyenangkan Engkau dalam segenap hidup kami, dalam situasi apapun juga kami belajar tetap menyenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih
Berkatilah seluruh keluarga besar BB Pri dan Taylor dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu begitu terasa dalam hidup mereka, terasa dalam kehidupan jemaat, dan kami terus mengagungkan Engkau, percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Engkau boleh angkat kedua tanganmu, tanda percaya yang sungguh-sungguh padanya. Pandanglah wajahnya. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, sukacita, kasih karunia dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama ini berkati kita katakan, amin.